Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan Bapak Pak Junawan MPD, guru SMP 272 Jakarta, dalam meneruskan pembelajaran kita tentang persamaan garis lurus, subtopik gradien garis. Oke, seluruh peserta didik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dalam mempelajari materi tentang gradien garis, dan kita berdoa mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan optimal. Amin. Peserta didik, walaupun kita tidak bertemu tatap muka, tapi kita tetap semangat. Gunakan segenap kemampuan kamu, mata kamu, pikiran kamu, tangan kamu digunakan, hati kita, sehingga kita terhubung dengan semua itu. Bapak yakin kita bisa mempelajari, mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, agar pembelajaran kita hari ini fokus, Bapak ingatkan, sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti setelah pembelajaran selesai, kamu harus bisa menuliskan atau menyebutkan pengertian gradien garis. Kemudian kamu bisa menentukan gradien sebuah garis. Dan terakhir, kamu bisa menemukan rumus, rumus gradien garis yang dinyatakan dalam berbagai bentuk. Bisa dinyatakan dalam garis, bisa dinyatakan dalam titik, diketahui titik, kamu menentukan gradiennya, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang gradien. Peserta didik yang Bapak cintai, gradien itu bahasa kitanya kemiringan, kemiringan. Kamu bayangkan tangga yang bersandar di tembok. Berapa kemiringannya? Nah, untuk menentukan kemiringan itu ada dua unsur yang mempengaruhi. Yang pertama unsur vertikal, yang kedua unsur horizontal. Nah, yang kemiringan itu adalah perbandingan unsur vertikal dan unsur horizontal. Secara umum atau biasanya gradien itu dilambangkan dengan M. Sehingga kalau kita menulis rumus, M sama dengan unsur vertikal bagi unsur horizontal. Jadi perbandingan antara unsur vertikal dan unsur horizontal. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan. Ada garis A, ada garis B, garis C. Berapa sih kemiringan garis A itu? Kemiringan garis A ini, kita boleh unsur vertikal. Kita boleh dari ujung garis ini, A, anggap aja kita harus bergerak menuju ujung bawah. Tetapi kita tidak melalui garis ini, tapi kita melalui vertikal. Nah, kita ke bawah 2, ke kiri 4. Kalau ke bawah berarti vertikalnya negatif. Kalau ke kiri juga negatif, maka kemiringannya adalah negatif 2 per negatif 4 sama dengan setengah. Jadi kemiringan garis A ini setengah. Tapi begini, kamu boleh aja dari bawah mau pindah ke atas, dari titik ujung bawah garis A ke atas, tetapi kamu harus melakukan pergerakan ke atas dulu. Kamu ke atas 2, ke kanan 4, 2 per 4 setengah juga. Jadi boleh ke atas, boleh ke bawah. Sekarang garis B, lihat garis B. Garis B, kalau kita mau dari bawah ke atas, berarti unsur vertikalnya 3, horizontalnya 2, positif dua-duanya. Tapi kalau kita mau ke bawah, dari ujung titik garis B, ujung atas ke ujung bawah, berarti kita ke bawah 3, berarti negatif 3, ke kiri 2, negatif 2, sama ya. Jadi kalau kita ke atas 3 per 2, kalau ke bawah min 3 per min 2 sama 3 per 2. Inilah, jadi kemiringan garis B itu adalah 3 per 2. Garis C sekarang. Garis C ke atas 3 berarti positif 3, ke kiri 4 satuan berarti negatif 4, berarti gradiennya 3 per min 4 min 3 per 4. Ini kemiringannya. Jadi
mencari gradien itu adalah mencari perbandingan antara unsur vertikal maupun dengan unsur horizontal. Oke? Paham? Oke, kita lanjut. Gradien garis melalui dua titik. Nah, ini. Kita gambar ya, kita gambar garis. Ini boleh diperpanjang, boleh ya. Ini garisnya boleh diperpanjang. Ini adalah garis 1, min 2 dan 3, min 4. Ini garisnya. Sekarang begini, unsur vertikal kita boleh dari ujung bawah ke ujung atas. Berarti vertikal dulu, ke atas 2, ke kiri 2. Ya, atau ke bawah 2 berarti min 2. Ke kanan positif, sama hasilnya sama, berarti kemiringan garis adalah 2 ke atas 2 ke kiri, berarti 2 per min 2, maka garis ini gradiennya adalah min 1 kalau pakai gambar. Nah, sekarang kita lihat 3, min 4. Ternyata ini bisa kita pakai ini ya. Unsur vertikal itu bisa diperoleh dengan min 2 nih, Y2 ya, min 2 dikurang Y1, min 2 dikurang min 4, 2. Lalu unsur vertikalnya ini X2 dikurang X1, 1 dikurang 3, min 2. Boleh pakai gambar, boleh pakai rumus. Ini gradien garis melalui dua titik. Mau pakai yang mana silakan. Mungkin ada cara lain lagi, boleh silakan ya. Yang jelas unsur prinsipnya, pengertiannya, konsepnya adalah gradien itu unsur vertikal, perbandingan unsur vertikal dan unsur horizontal. Nah, gini. Masih ingat kan cara menggambar garis? Misalnya kamu disuruh mencari gradien garis ini. Gradien garis Y sama dengan 3X tambah 2 berapa sih? Kita gambar garis ini. Untuk menggambar garis perlu 2 buah titik. Untuk menggambar garis kita butuh 2 titik. Titiknya sembarang saja. Misalnya X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti X-nya ganti dengan 0. Maka diperoleh Y-nya 2. Berarti nanti garis Y sama dengan 3X tambah 2 melalui titik 0,2. Ambil titik satu lagi, misalnya X sama dengan 1 boleh, X sama dengan 2 boleh, X sama dengan 3, X sama min 1 boleh. Yang penting nanti hubungannya 2 titik. Dan gambarnya nanti muat gitu ya. Nanti kalau kita ambil titik yang besar, nanti gambarnya tidak muat. Makanya X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1 kita peroleh Y-nya 5. Berarti garis Y sama dengan 3X tambah 2 melalui titik 1,5. Sekarang kita gambar 0,2. Ini 1,5, 0,2. Kita hubungkan, inilah garisnya. Berapakah kemiringan garis Y sama dengan 3X tambah 2? Berapa kemiringannya ya? Kemiringan itu adalah perbandingan unsur vertikal dan unsur horizontal. Kita lihat titik yang kita ambil tadi. Ini titik tadi. Kita boleh naik, boleh turun. Kalau turun berarti dari sini turun. Kalau naik dari 2, 0,2. Kalau mau turun dari 1,5. Hasilnya sama. Oke, kita mulai dari 0,2. Titik 0,2 ini kita ke atas, vertikal 3, ke kanan 1, horizontal 1. Berarti gradiennya adalah 3/1 sama dengan 3. Lihat, Y sama dengan 3X tambah 2. Gradiennya 3. Ini 3, 3X, ini juga 3. Ya.
Berikutnya, Y sama dengan min 4X tambah 3. Seperti tadi kita cari dua titik. Kita mulai dari X0. Kalau X-nya 0 berarti pas Y-nya 3. Berarti garis Y sama dengan min 4X tambah 3 melalui titik 0,3. Mau X-nya 2 boleh, X-nya berapa aja boleh, X1 boleh, min 1 boleh. Ya, kita ambil X sama dengan 2, misalnya tadi 1, ini sekarang 2. Kita dapat Y-nya min 5. Berarti garis Y sama dengan min 4X tambah 3 melalui titik 0,3 dan 2, min 5. Kita gambar sekarang. 2, min 5 0,3 kita hubungkan. Inilah garis Y sama dengan min 4X tambah 3. Pertanyaannya, berapakah gradien garis ini? Unsur vertikal boleh turun naik sama ya. Sekali lagi Bapak ingat, mau turun boleh. Kalau turun berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negatif 8. Ke kanan 2. Kalau mau naik boleh, naik 8, positif 8, ke kiri min 2. Sama saja hasilnya ya. Jadi turun min 8, turun 8 berarti min 8, lalu ke kanan 2, maka diperoleh gradiennya min 4. Tadi M-nya 3, persamaan garisnya Y sama 3X. Sekarang gradiennya min 4. Persamaan garisnya Y sama dengan min 4X tambah 3. Min 4, min 4. Bisa ya, kesimpulannya bisa ya. Jadi di mana letak gradien itu? Gradien itu adalah koefisien X apabila garis dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan min X, Y sama dengan MX tambah C. Oke, nanti kita buat kesimpulannya. Bagaimana kalau garisnya begini? 3X kurang 3Y sama dengan 12. Ya. 2X kurang 3Y. Kalau garis dinyatakan dalam bentuk ini, maka titiknya sebaiknya kita menggunakan titik potong dengan sumbu X. Garis memotong sumbu X itu apabila Y-nya sama dengan 0. Ini Y sama dengan, maka Y sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan 6. Oke. Yang baru satu titik belum bisa dibuat garis. Titik yang kedua, kita kalau tadi titik potong dengan sumbu X, sekarang titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang 0. Ini udah pasti ya, karena dikala garis memotong sumbu Y, nanti pasti 0, sekian. Nah, jadi ini syaratnya. X sama dengan 0, ganti X sama dengan 0. Didapat Y sama dengan min 4. Berarti garis 2X kurang 3Y sama dengan 12 memotong sumbu X pada titik 6,0, sumbu Y pada 0, min 4. Sekarang kita gambar. Ya. 6,0. Mana 6,0? Nah, ini 6,0. 0, min 4. 0, min 46. Inilah garisnya. Garis 2X kurang 3Y sama dengan 12. Berapa gradiennya? Ke atas 4 satuan, ke kanan 6 satuan. Ke atas 4 satuan, ke kanan 6 satuan. Berarti positif. Berarti gradiennya adalah 4/6. Disederhanakan jadi 2/3. Lihat, ini 2/3. Ini 2/3. Tapi ini negatif. 2X kurang 3Y sama dengan 12, gradiennya 2/3. Ingat, nih. Contoh keduanya biar lebih jelas nanti, ya. Jelas? Berikut.
biar lebih paham. Nih, X tambah 2Y sama min 4. Kalau kita tadi sama ya, kalau bentuknya ini namanya bentuk AX tambah BY sama dengan C. AX tambah BY sama dengan C. Titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya min 4. Jadi Y-nya ganti dengan 0, X-nya min 4. Berarti nanti garis memotong sumbu X pada titik min 4,0. Baru satu titik belum bisa dibuat garis. Cari titik satu lagi, titik potong dengan sumbu Y. X-nya yang 0. Kalau X-nya 0, kita ganti X-nya 0. Maka diperoleh Y-nya min 2. Berarti X-nya 0, Y-nya min 2. Nanti garis X tambah 2Y sama dengan min 4 melalui titik min 4,0 dan 0, min 2. Ini gambarnya. Ini gambarnya. Min 0, min 2, min 4,0 ini dia. Nah, garisnya ini. Inilah garis X tambah 2Y sama dengan min 4. Berapakah kemiringannya? Dari titik 0, min 2 vertikal 2 ke kiri horizontal 4. Berarti vertikalnya positif, horizontalnya negatif. 2 per min 4 sama dengan min setengah. Ini juga koefisien X 1, koefisien B 2. Lalu hubungkan dengan gradien. Kalau tadi ya, tadi juga udah jelas ada hubungan gradien dengan nilai koefisien X dan koefisien Y. Jadi sebenarnya gradien ini bisa kita cari dengan menggunakan gambar, bisa menggunakan rumus juga. Rumusnya adalah min A per B. Min 1 per 2. Min 1 per 2. Tadi juga sama ya. Min 1. Jadi kesimpulannya apa? Gradien garis itu unsur vertikal bagi unsur horizontal. Itu konsepnya. Apabila melalui dua titik, diketahui dua titik garis, maka gradiennya selain menggambar, boleh pakai rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Yang ketiga, apabila garis dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, tadi gambar, maka gradiennya itu adalah koefisien X. Kamu udah dibikin Y sama dengan MX. M ini kan gradien tadi. Oke. 4. Apabila gradien garis dinyatakan dalam bentuk AX tambah B sama dengan C, maka gradiennya adalah min A per B. Sering lihat, sering dengar, sering gunakan, sering diucapkan, maka konsep-konsep ini Bapak yakin kamu akan paham dan bisa hafal dalam tempo waktu yang lama. Sering lihat, sering dengar, sering diomongkan, sering gunakan. Nah, kalau udah sering gunakan, nanti penguasaan kamu akan sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini kamu bisa paham, dan tidak cukup hanya di sini. Kamu silakan banyak latihan ya, di buku paket ada, di di LAPD nanti ya, lembar aktivitas peserta didik, bisa kamu kerjakan, dan silakan cari sumber-sumber yang lain. Terima kasih pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan berkah ilmunya dan kita tetap sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.